Shalom, Horas, Mejuah-juah, Hahoi, Enjuah-juah, Yahowu, dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, atas segala berkat dan anugerah-Nya, yang senantiasa menyertai, menolong, menerangi, menuntun, membimbing, dan mempersatukan kita di dalam keharmonisan dan kehangatan persekutuan Kristen. Adapun nats dan topik yang menjadi bahan renungan untuk menguatkan iman percaya kita kepada Yesus Kristus, serta untuk menyalakan kobaran api semangat juang dalam menjalankan ragam aktivitas kehidupan di sepanjang hari ini, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025, tertulis dalam kitab Imamat 25 ayat 14. Demikian isi firman Allah buat kita semua. Dibaheni, tung suradigahdis hamu manang haha tudonganmu, manang tinuhormu tahe sian tangani donganmu, dang jadi hamu masih hangatan sama dongan. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu, atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku para sahabat kantor hukum dan pengacara Hasudungan Silen yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam dunia ekonomi dan aktivitas perdagangan, faktor yang paling diutamakan adalah untung. Serta ada prinsip ekonomi yang berkembang di dunia, bahwa dengan pengorbanan modal yang sekecil-kecilnya, akan memperoleh hasil dan untung yang sebesar-besarnya. Jadi, dapat diterima logika kita, bila dalam setiap kegiatan ekonomi dan transaksi dagang, yang selalu dicari dan yang ingin didapatkan adalah keuntungan. Tidak ada satupun dari para pelaku ekonomi yang tidak menginginkan untung, dan tak ada satupun dari pelaku ekonomi yang mau mengalami kerugian dalam setiap tindakan ekonominya. Kita lazim mendengar dan melihat, ketika harga barang-barang khususnya kebutuhan pokok naik dari harga normal, konsumen sering merasa dirugikan. Para penjual pun dianggap menaikkan harga sesuka hatinya. Pembeli memang tidak mau dirugikan dan akan berusaha mendapatkan harga yang murah. Jika pembeli membeli barang di pasar, mereka berani dan tak sungkan-sungkan untuk menawar, agar mendapatkan harga yang murah. Sikap ini tidak terlihat ketika berbelanja di supermarket atau di swalayan. Berapapun harga yang ditawarkan penjual, mereka para pembeli pun akan membelinya tanpa penawaran. Disinilah terbuka peluang manipulasi dan rekayasa penipuan untuk terjadi, serta menciptakan naluri banyak orang yang selalu ingin menang dan ingin untung dengan cara menghalalkan segala cara. Ya, prinsipnya, yang penting saya untung, walaupun yang lain rugi. Kalau dicermati lebih dalam nas firman Tuhan yang tertulis di Imamat 25 ayat 14 yang menjadi topik renungan buat kita hari ini, sangat jelas menekankan adanya prinsip keadilan dan perlakuan yang adil antar sesama manusia, khususnya dalam transaksi ekonomi dan perdagangan. Tak hanya itu, nas firman Tuhan di Imamat 25 ayat 14 ini juga mengingatkan bahwa segala pikiran, perkataan bahkan perbuatan kita tidak boleh membuat orang lain mengalami kerugian. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai moral dan etika yang diterapkan dalam hukum-hukum Taurat.
yang mana Allah menuntut agar orang Israel tidak merugikan sesama mereka sendiri dalam urusan transaksi ekonomi. Ayat ini juga merupakan bagian dari aturan yang diberikan Tuhan kepada Israel mengenai kehidupan sosial dan ekonomi mereka, khususnya dalam konteks tahun Yobel. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku dimanapun berada, firman Tuhan ini sebenarnya bukan hanya aturan ekonomi, tetapi juga merupakan sebuah panggilan untuk hidup dalam kasih dan integritas. Artinya, kita dipanggil untuk mencerminkan karakter Allah yang adil dan penuh kasih kepada ciptaannya. Sebab, kejujuran dan keadilan bukan hanya tentang mematuhi hukum semata, tetapi juga tentang bagaimana menghormati sesama manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Pesan ini sangat relevan bagi kita yang hidup di zaman now saat ini, karena mengandung 5 pesan moral dan etika yang penting direnungkan dan diaplikasikan umat Kristen dalam kehidupan sehari-hari. Pesan yang pertama adalah berkeadilan dalam bisnis. Nas Imamat 25 ayat 14 ini menekankan pentingnya keadilan dalam transaksi bisnis dan ekonomi. Kita diberitahu untuk tidak merugikan sesama dalam urusan jual-beli. Pesan ini juga menggarisbawahi pentingnya etika bisnis dan perlakuan adil dalam setiap hubungan ekonomi. Pesan moral dan etika yang kedua adalah respek terhadap sesama. Melalui Nas Imamat 25 ayat 14 ini, ditekankan kepada kita atas adanya penghargaan terhadap hak dan kepentingan sesama. Selain itu, masyarakat juga diingatkan untuk tidak memanfaatkan atau merugikan orang lain demi keuntungan pribadi atau golongannya. Pesan moral dan etika yang ketiga adalah keberlanjutan dan kesejahteraan bersama. Prinsip ini juga bisa dihubungkan dengan konsep keberlanjutan dan kesejahteraan bersama, yakni dengan tidak merugikan sesama dalam tiap transaksi yang dilaksanakan, misal dalam hal jual beli tanah dan properti. Masyarakat juga diarahkan untuk membangun fondasi ekonomi yang kuat, berkelanjutan dan memberikan ragam manfaat kepada seluruh komunitas tanpa pandang bulu. Pesan moral dan etika yang keempat adalah nilai-nilai moral dalam bisnis. Nas Imamat 25 ayat 14 ini mencerminkan pentingnya kita membawa nilai-nilai moral ke dalam kegiatan bisnis. Bukan hanya sekadar mencari keuntungan semata, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan moral dari tindakan-tindakan ekonomi yang dilakukan setiap harinya. Pesan moral dan etika yang terakhir, atau yang kelima, adalah komitmen terhadap keadilan sosial. Nas Imamat 25 ayat 14 ini sejalan dengan nilai-nilai keadilan sosial. Kita diingatkan kembali bahwa keadilan tidak hanya relevan dalam konteks hukum, tetapi juga dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari, termasuk dalam transaksi ekonomi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku para sahabat kantor hukum dan pengacara Hasudungan Silaen yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun Anda berada. Secara keseluruhan, pernyataan yang termaktub dalam pesan moral dan etika sebagaimana ada dalam renungan ini, adalah mengajak semua orang untuk merefleksikan cara mereka berinteraksi dalam konteks ekonomi dan bisnis. Karena itu, renungan ini merupakan panggilan untuk membangun masyarakat yang berkeadilan dan berintegritas tinggi yang didasarkan pada nilai-nilai kasih, etika dan moral ajaran Yesus Kristus,
di mana setiap individu memperlakukan sesama dengan adil dan menghormati hak-hak mereka. Ingat, sejak dahulu kala di zaman Musa, Tuhan telah mengingatkan mengenai perintahnya, agar kita semua bisa hidup tidak merugikan satu sama lain, bahkan selalu diingatkan untuk hidup rukun dan damai. Tuhan kita adalah Allah yang penuh kasih. Dia sangat memperhatikan umatnya di muka bumi ini. Dia adalah Allah yang selalu memiliki belas kasihan. Jadi, dalam setiap interaksi, terutama yang melibatkan harta benda atau uang, kita harus memastikan bahwa setiap tindakan kita tidak merugikan orang lain. Di samping itu juga, kita sebagai umat Tuhan diajak untuk memprioritaskan kasih di atas keuntungan. Tuhan memanggil kita untuk mengutamakan kesejahteraan sesama tanpa pandang bulu, daripada hanya mengejar keuntungan pribadi dan golongan. Orang yang takut akan Tuhan dengan sendirinya tidak akan tega merugikan orang lain. Hidup kita harus menjadi teladan dalam integritas, dan selaku orang percaya, kita dipanggil untuk menunjukkan bahwa bisnis atau pekerjaan yang jujur adalah bahagian bentuk ibadah kita kepada Tuhan, dan juga aplikasi dari ajarannya. Yesus adalah gembala baik, dan Ia sangat mengasihi semua domba miliknya, serta membuka tangannya untuk menerima dan mengasihi semua orang. Kasih Yesus disediakan bagi segala ciptaannya melampaui perbedaan yang ada, sehingga bagi kita perlu ditumbuhkan sikap saling menghargai, menghormati, dengan kesadaran bahwa kasih dari Yesus telah disediakan bagi semua orang. Demikian firman Allah yang menjadi renungan buat iman kita di hari Kamis tanggal 9 Januari tahun 2024. Selamat beraktivitas dan berkarya, semoga kesehatan dan kesuksesan, serta berkat karunia lainnya, senantiasa selalu melingkupi perjalanan hidup kita. Salam dari seorang anak Nalilu yang bernama Hasudungan Silaen, tinggal dan berdomisili di kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Sumut. Salah seorang jemaat HKBP Sidorame Resort Medan Timur, Distrik 10 Medan Aceh. Shalom, Mejuah Juah, dan Horas Hubata Haganupan. Sayonara. Sampai jumpa. Disondakon Tuhan de Batama bohina tuho jala asima rohana midamo. Didompakon Tuhan de Batama bohina tuho jala dipasorkon madamena tutoti.